tahun 400, itulah hari kemerdekaan. Gunung meletus, kepala putus, mampus lu. Halo CSS-ku, bertemu lagi dengan manusia Madasudi Easy Film, seorang alkoholik dari Lego Kangser yang suka balelo jeng tebeguk bahasa Inggris. Oke. Baiklah, berikut ini gue akan meringkas kisah hidup musisi reggae bernama Alpha Blondy. Ia adalah musisi reggae muslim yang selalu membawakan lagu tentang keyakinan, perdamaian dunia, keadilan, dan lain-lain. Oke CSS-ku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Gimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya kau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. Ila ilallah Muhammadur Rasulillah. Semi bete yo masa koja se Scene dibuka oleh seorang pria bernama Seydou Kone atau yang lebih dikenal sebagai Alpha Blondy. Ia lahir pada 1 Januari 1953 di Pantai Gading, Afrika, dari pasangan yang berbeda agama karena ayahnya merupakan seorang muslim sedangkan ibunya memeluk agama Kristen. Meski begitu, orang tuanya membebaskan anaknya untuk memilih agama dan Alpha sendiri mengikuti agama yang dianut oleh ibunya, yaitu Kristen. Di sisi lain, Alpha memiliki 7 adik dan ia adalah anak pertama yang sayang terhadap adik-adiknya. Lalu setelah orang tuanya bercerai, Alpha memutuskan untuk tinggal bersama neneknya yang ia gambarkan seperti malaikat, karena neneknya selalu mengajarkan berbagai hal dengan sabar dan selalu mementingkan Alpha sebagai cucunya. Selain itu, sang nenek juga mengenalkannya kepada musik tradisional dan jazz yang kemudian berdampak besar untuk kehidupan Alpha di masa depan. Selama tinggal bersama neneknya, Alpha sering berkeliling kampung dan berkenalan dengan warga sekitar. Walaupun sang nenek dikenal sangat kaya dan memiliki perkebunan, tetapi Alpha tidak pernah dimanja karena sang nenek ingin cucunya hidup mandiri dan tidak tergantung dengan orang lain. Lalu ketika Alpha berusia 10 tahun, ia memutuskan pindah ke kota lain dan tinggal bersama ayahnya. Ia kemudian bersekolah di sekolah yang cukup terkenal karena berisi anak-anak cerdas dan kritis terhadap pelajaran. Di sekolah tersebut, Alpha belajar banyak hal yang membentuk karakternya sebagai sosok yang humoris dan sosialis. Ia juga mulai terlibat dalam organisasi sekolah dan memutuskan bergabung dengan gerakan pelajar Pantai Gading Afrika. Kemudian ketika Alpha memasuki bangku SMA, ia memiliki banyak teman karena sikapnya yang dikenal sangat humoris. Tetapi ia mulai menjadi anak yang nakal setelah membentuk band dengan teman tongkrongannya, hingga sering tidak masuk sekolah dan ketahuan membawa rokok yang membuat ayahnya dipanggil oleh kepala sekolah. Karena masalah tersebut, Alpha akhirnya dikeluarkan dari sekolah dan kembali bersekolah di sekolah bahasa Inggris sampai menghabiskan waktu 13 bulan tinggal di asrama. In Abidjan, all the young reggae men we've spoken to have cited you as their main influence.
Pada tahun 1974, Alva yang sudah lulus sekolah memutuskan pindah ke Amerika yang dibiayai oleh neneknya. Di sana ia masuk ke universitas unggulan dan mengambil program bahasa untuk mengejar karirnya sebagai guru. Lalu ketika ia menghadiri konser yang menampilkan musisi asal Jamaika, Alva bertemu dengan mahasiswa Afrika yang kemudian mengenalkannya kepada musik reggae dan komunitas Rastafari. Lalu sejak saat itu, ia mulai menyukai musik reggae karena lirik dan lagunya sesuai dengan perasaannya. Beberapa hari kemudian, Alva yang semakin dekat dengan kelompok Rastafari diajak untuk bergabung menjadi seorang Rastafari. Namun, ia menolak karena ia lebih percaya pada keyakinannya. Karena hal itu membuat pemimpin komunitas Rastafari tersinggung yang kemudian Alva sendiri memilih menjauh dari mereka. Beberapa bulan kemudian, Alva bertemu dengan Wardin Muhammad yang merupakan anak dari pemimpin Nation of Islam. Sejak pertemuan tersebut, ia mulai tertarik dengan ajaran Islam yang telah dianut oleh ayahnya. Ia juga bergabung dengan gerakan hak sivil untuk memerangi aksi rasisme yang sering terjadi di Amerika. Kemudian selama 2 tahun, Alva telah banyak terlibat dalam aksi demo dan menulis puisi yang menyerukan tentang perdamaian dunia. Bahkan, ia memutuskan untuk menjadi mu'alaf karena terkesan dengan ajaran Al-Quran yang penuh cinta dan budi pekerti. Beberapa bulan kemudian, Alva pulang ke Pantai Gading, Afrika untuk mengembangkan bakatnya dalam bidang sastra. Ia lalu bertemu dengan teman masa kecilnya bernama Casey, seorang produser televisi terkenal. Casey yang terkesan dengan tulisannya meminta Alva untuk dibuatkan lirik lagu. Hal itu Casey sarankan karena ia tahu jika Alva memiliki suara yang bagus dan pandai bermain alat musik. Lalu sejak saat itu, Alva berpikir untuk menjadi musisi karena itu merupakan impian terbesarnya. Beberapa minggu kemudian, ia mulai menggunakan nama panggungnya menjadi Alva Blondy dan tampil di beberapa acara televisi atas bantuan dari temannya sekaligus sahabat terbaiknya. Alva yang lahir dari ayah Muslim dan ibu Kristen membuatnya mengerti akan arti dari kerukunan antar sesama umat beragama, hingga ia diajari oleh sang nenek untuk mencintai semua manusia tanpa melihat latar belakangnya. Karena dorongan dan ajaran dari masa lalunya, Alva merilis lagu pertamanya yang menggambarkan rasa hormat terhadap semua agama dan spiritualitas yang ada di dunia. Lagu tersebut akhirnya mendapatkan sambutan baik oleh banyak orang dan diputar di seluruh radio Afrika. Setelah itu ia juga merilis lagu keduanya yang didedikasikan untuk persatuan antar umat beragama. Saat diwawancara, Alva mengatakan jika ia ingin sekali mewujudkan impiannya untuk menciptakan perdamaian dunia tanpa adanya peperangan dan ingin menebarkan kebaikan ke seluruh dunia dengan membantu banyak orang yang kelaparan di negara Afrika. We want peace in Liberia. Shall not rise again. Oh Lord, no matter who wins. We want peace.
Pada tahun 1982, Alfa merilis album pertamanya dengan menampilkan satu lagu yang kemudian dianggap sebagai simbol perlawanan. Lagu tersebut menceritakan tentang pengalaman pribadinya yang pahit dan mengerikan karena pernah ditangkap dan dipukuli oleh polisi setelah mengkritik Presiden Pantai Gading yang dianggap telah menyengsarakan rakyatnya. Lalu karena keberhasilan album pertamanya, ia dianggap sebagai musisi Pantai Gading pertama yang memecahkan rekor dengan penjualan album terlaris sepanjang masa. Selain itu, ia juga dianggap sebagai Bob Marley-nya Afrika oleh para penggemarnya, walaupun ia sendiri tidak pernah mengakuinya. Beberapa minggu kemudian, Alfa menggelar tur nasional namun dikawal ketat oleh kepolisian. Hal itu karena pemerintahan takut jika Alfa akan memprovokasi penonton untuk menjatuhkan presiden yang telah berkuasa selama 24 tahun. Walaupun sempat terjadi permasalahan terkait perizinan, namun tur tersebut berjalan lancar tanpa adanya kendala. Beberapa bulan kemudian, Alfa merilis lagu cover milik Bob Marley agar pesan dari lagu tersebut terus menyebar ke seluruh dunia. Ia juga menulis lagu dengan berbagai bahasa seperti bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol yang ia gabungkan dengan alat musik tradisional. Walaupun saat itu Alfa telah menjadi seorang bintang yang sangat terkenal, tetapi ia tetap rendah hati dan mau berteman dengan siapapun. Bahkan uang dari penjualan EP album terbarunya disumbangkan ke badan amal dan yayasan panti asuhan. Christians, Jews and Muslims living together by Jerusalem. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Pada tahun 1984, ia menggelar tur Eropa untuk pertama kalinya yang membuatnya mulai dikenal secara internasional. Ia kemudian datang ke Jamaika untuk bertemu dengan personil band dari The Wailers yang pernah satu grup dengan Bob Marley. Di sana mereka berdiskusi berbagai hal dan merekam lagu untuk album keduanya. Walaupun setelah itu Alfa mendapatkan tawaran kontrak dari label besar, tetapi ia menolak dan memilih bergabung dengan label kecil asal Prancis. Di tahun berikutnya, Alfa menyerukan aksi untuk mengakhiri apartheid yang telah terjadi di Afrika Selatan selama bertahun-tahun. Apartheid sendiri merupakan sistem pemisahan antara kawasan ras kulit putih dan kulit hitam yang diterapkan oleh pemerintahan kulit putih pada tahun 1948. Seruan tersebut semakin membesar setelah Alfa merilis album yang membahas isu tersebut. Pada tahun 1986, Alfa kembali mengunjungi Jamaika untuk merekam lagu yang dibantu oleh para personil The Wailers dan musisi legendaris asal Jamaika. Lagu tersebut bertujuan demi kerukunan antar umat beragama di Yerusalem agar agama Islam, Yahudi, dan Kristen bisa hidup berdampingan tanpa adanya perpecahan. Saat diwawancara, Alfa mengatakan jika lagu barunya terinspirasi dari Alkitab, Al-Quran, dan Kitab Taurat yang selalu ia baca. Ia juga ingin memberitahukan dunia jika semua manusia harus saling menghargai sama tanpa harus memandang agama. Sepanjang tahun tersebut sampai tahun 1990, Alfa telah melakukan banyak pertunjukan termasuk menggelar tur besar di Maroko. Ia kemudian kembali merilis album dengan menampilkan lagu yang berisi pidato panjang dari Presiden Pantai Gading. Pada tahun 1991, Alfa menggelar tur Eropa selama 3 bulan dan menetap di Inggris. Di sana Alfa bertemu dengan produser reggae terkenal
yang telah membesarkan banyak musisi dunia. Saat itu, sang produser menawarkan Alfa untuk merekam lagu gratis karena ia terkesan dengan karyanya yang luar biasa. Lalu setelah merekam satu lagu, sang produser mengatakan jika ia sangat puas dengan hasilnya dan memintanya untuk merilis album karena sang produser suka dengan karakter suaranya. 1 hari setelah dirilis, album tersebut mendapatkan status emas dan berhasil sukses secara komersial. Bahkan, kritikus musik asal Inggris menyebutnya jika album tersebut sebagai album reggae modern terbaik. Pada tahun 1993, Alfa dirawat di rumah sakit setelah menggelar tur dunia yang membuatnya kelelahan. Ia juga mengalami depresi akibat jadwal manggung yang padat hingga harus mendapatkan bantuan dari psikiater. Meski begitu, Alfa masih tetap produktif untuk menulis dan merilis album dengan menampilkan album yang lebih religius. Album tersebut juga menampilkan satu lagu yang menceritakan tentang penyakit yang ia derita selama bertahun-tahun. Di tahun berikutnya, Alfa memutuskan tinggal di Paris dan menghadiri festival musik untuk mengenang kematian mantan presiden pertama Pantai Gading. Walaupun Alfa sendiri pernah mengkritik sang presiden, tetapi ia bangga setelah melihat perubahan yang telah dilakukan oleh sang presiden. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 1999, Alfa telah muncul di banyak pertunjukan dan vakum selama 7 bulan karena kesehatannya semakin menurun. Ia juga merilis 2 album dengan 6 bahasa yang diproduksi oleh label sendiri. Bahkan, ia merilis 1 lagu kontroversi karena lagu tersebut membahas aksi pembunuhan terhadap Perdana Menteri Israel. Pada tahun 2001, Alfa menyumbangkan uang kepada masyarakat yang telah menjadi korban dari serangan 11 September di Amerika. Namun saat diwawancara, ia membantah berita dari media yang menyebutkan jika kelompok Islam sebagai dalang dari insiden 11 September tersebut. Ia juga menambahkan jika Islam adalah agama cinta damai karena tidak pernah mengajarkan untuk menyakiti sama umat manusia. Di tahun berikutnya, ia merilis album yang berhasil memenangkan penghargaan sebagai album reggae terbaik. Tetapi karena situasi politik di Pantai Gading sedang memanas, ia tidak hadir dan mengirim seseorang ke Amerika untuk mewakili dirinya. Pada tahun 2005, Alfa diangkat menjadi Duta Perdamaian PBB untuk negara Pantai Gading Afrika. Setelah itu ia melakukan berbagai cara untuk mendamaikan konflik kekerasan yang sedang terjadi di negaranya dan melakukan pendekatan untuk mencari solusi terkait perpecahan politik akibat dari percobaan kudeta di Pantai Gading pada tahun 2001. Lalu sejak saat itu, ia terus memperjuangkan perdamaian dan persatuan di seluruh dunia melalui musik yang ia ciptakan. Beberapa minggu kemudian, ia bersama penyanyi asal Prancis merilis lagu Amal yang semua keuntungannya disumbangkan ke Yayasan Panti Asuhan. Setelah itu, Alfa juga telah berpartisipasi di beberapa konser amal dan kemanusiaan seperti di Senegal pada Maret 2006. Konser tersebut digelar untuk penggalangan dana dan digunakan untuk memberantas penyakit malaria di Afrika. Bahkan ia membuat konser gratis di Pantai Gading yang digelar 1 tahun sekali. Pada tahun 2007, Alfa merilis album yang dibuat secara eksklusif
hingga mendapatkan banyak pujian kritis dari para kritikus musik. Album tersebut didedikasikan untuk menghormati perjanjian damai yang disepakati oleh kedua partai politik yang sebelumnya terlibat konflik. Selain itu, ia juga menampilkan satu lagu yang sangat terkenal dan berhasil memikat hati umat Islam hingga penikmat musik reggae di belahan dunia. Dalam lagu tersebut, Alfa menampilkan lirik tentang kekuasaan Allah yang dianggap oleh umat muslim sebagai syair dan pesan indah untuk dunia. Lalu saat Alfa membawakan lagu tersebut untuk pertama kalinya, ia mengawali dengan kalimat tauhid dan menggebrak panggung dengan lirik Sabe Ya Allah yang artinya Allah memiliki kekuatan segalanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah. Di tahun berikutnya, Alfa mendirikan badan amal sendiri tanpa campur tangan dari pihak pemerintahan. Ia kemudian menyumbangkan jutaan dolar untuk mengakhiri ketidakadilan sosial dan kemiskinan di negaranya hingga membuka lapangan pekerjaan dan membuat program pelatihan agar kaum perempuan bisa menjalankan bisnisnya sendiri. Pada tahun 2010, Alfa menggelar konser gratis di Pantai Gading untuk merayakan perdamaian dunia dan persatuan negara. Acara tersebut dihadiri oleh ratusan ribu penonton dari berbagai negara hingga melebihi kapasitas. Namun karena hal tersebut, 20 penonton mengalami luka-luka dan 2 orang dinyatakan meninggal dunia. Kemudian 1 hari setelah insiden tersebut, Alfa yang sangat terpukul karena pertunjukannya malah membawa malapetaka. Karena hal itu, ia menemui keluarga korban untuk meminta maaf dan memberikan uang santunan dengan jumlah yang tidak disebutkan. Setelah itu, Alfa tampil di Belanda untuk menggantikan Snoop Dogg yang tidak bisa hadir di acara tersebut. Di sana, Alfa membawakan lagu terbaik yang berhasil memukau para penonton hingga memberikan pengaruh penting untuk kemajuan musisi reggae di negara Afrika. Pada tahun 2014, ia merilis lagu yang ditulis oleh teman baiknya untuk penggalangan dana. Lagu tersebut dirilis untuk menghormati 160 korban tewas dalam kecelakaan pesawat di tahun 2005. Ia juga menyumbangkan hasil penjualan EP terbarunya untuk organisasi kemanusiaan dan pengungsi yang telah menjadi korban akibat bencana alam. 5 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2019, lagu Sebe Ya Allah kembali viral di media sosial yang membuatnya semakin dikenal ke seluruh dunia. Sampai ia disebut sebagai Bob Marley-nya dari Afrika karena lirik lagunya yang bermuatan politik dan sosial sama seperti mendiang Bob Marley. Bahkan orang-orang sangat memuji kepribadian Alfa yang suka menolong dan selalu mendatangkan ratusan dokter untuk mengobati anak-anak Afrika yang terkena penyakit malaria. Lalu film pun selesai. Musik bisa membawa kita ke kedalaman spiritual, bahkan dapat menjadi media bagi perdamaian dunia. By Tukang Cuangki. Oke CSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini nggak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye hampura balelo CSku. Yeah.